Nah, ini kita berada di pos pertama atau sebutnya adalah tenda biru. Jadi lokasi pertama untuk melakukan kegiatan pendakian Gunung Palasari. Dan ini kiri kanan ya. Teman-teman semuanya, ini terlihatnya ada tumbuhan kopi ya. Ini mungkin adalah kopinya kopi Arabica. Ini ditanam oleh warga. Jadi menandakan bahwa ini adalah tanah yang paling pas untuk menanam perkebunan yang ada di dataran tinggi. Barangkali sudah di atas 800 meter di atas permukaan laut saat ini. Nah, dari sini kita akan mendaki terus, kurang lebih 1,5 jam, kita akan sampai puncak di Gunung Palasari. Yuk lanjut. Nah, ini kiri kanan saya, ini perjalanan ya juga sekitar seperempat jalan ya. Ini didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan invasif. Ya, ini ketemu dengan pohon-pohon seperti ini adalah memang tanaman yang dulunya itu bukan endemik di daerah sini, kemudian diintroduksi. Ini akibat ini dulu digunakan sebagai ladang, dan akhirnya ditempati oleh tanaman-tanaman invasif seperti ini. Ini ada di awal kegiatan pendakian seperti ini. Kalau kita lihat vegetasinya. Yuk lanjut. Nah, ini terlihat tanaman-tanaman rumput ya, rumput liar. Nah, ini di kiri kanan saya, ini seperti ini ya, ini ada pohon-pohon rotan, besar sekali ya. Jadi menandakan bahwa ini adalah tumbuhan yang subur dan kemudian tidak terganggu ya habitatnya. Ini ada juga ketemu dengan RB, ini barangkali ya, ya seperti ini kelihatannya. Nah, ini bisa digunakan oleh para pendaki ya untuk mendapatkan energi ya, kebutuhan survival, tapi tidak terlalu banyak ya. Tapi menandakan bahwa ini hutan ini ya cukup baik ya terjaga. Didominasi oleh rotan dengan ukuran besar ya. Kita berada di pos 2 di jalur pendakian Gunung Palasari. Jadi menarik ya. Jadi puncak Palasari ini bentuknya kerucut. Jadi kalau kita berangkat dari Maribaya atau dari utara menuju ujung Berung melewati Palintang, ya itu terlihat ya bentuknya kerucut sekali. Jadi ini dalam kategori peta rupa bumi ini disebutnya adalah gunung. Ya. Jadi gunung itu pasti berkaitan dengan kegiatan aktivitas gunung apinya ya. Itu kurang lebih. Tapi menariknya karena ini berada di jalur sesar Lembang di segmen bagian timur. Ya, ini apakah Gunung Palasari ini adalah gunung api atau bukan? Nah, ini dalam kegiatan pendakian ini kita akan melihat ya bukti-bukti bahwa apakah ini pernah meletus, ada bukti letusannya, kemudian bentuk dari morfologi kalau kita sampai ke atas itu seperti apa, ketemu kawah atau tidak. Nah, ini menarik ya. Jadi jalur pendakian Palasari itu adalah salah satunya yang membuktikan bahwa Gunung Palasari itu adalah gunung api atau bukan. Oke. Nah, ini jalur pendakian yang mulai sedikit terjal. Ya, yang kemudian dialasi oleh akar, jadi ini memudahkan kegiatan pendakian. Di antara sela-sela ini muncul ada piroklastik yang barangkali menginap di sini ya. Nah, ini sekitar seperempat perjalanan, ini saya ketemu piroklastik ya teman-teman semuanya. Ini saya ketemu piroklastik, ini dalam bentuk bongkah ya, jadi saya perhatikan tadi juga banyak yang bongkah seperti ini yang tersingkap. Jadi barangkali ini sudah tererosi. Jadi ini adalah piroklastik. Jadi kalau kita dekatkan lagi, ya ini terisi dari beberapa batuan ini ya, ada pasir ya, ukuran butir dan segala macam. Jadi kalau kita pernah jalan-jalan ke gua Jepang ya, jadi kita melihat batuan hampir sama seperti ini. Jadi barangkali ini adalah produk dari kegiatan letusan gunung api yang lebih muda, kemudian menumpuk di bagian atas seiring waktu, kemudian menjadi blok-blok seperti ini dan tererosi dan menjadi lapuk. Ketemu di piroklastiknya. Nah, ini saya ketemu dengan bongkah-bongkah piroklastik ya. Ini barangkali bukan dari produknya Gunung Palasari. Kemudian tersingkap, mengendap, kemudian diikat oleh akar di jalur pendakian Gunung Palasari. Oke, sudah sampai di puncak Gunung Palasari. Nah, ini dicirikan ada patok
Ini saya nggak tahu patok apa ya, barangkali patok triangulasi yang dibikin oleh Belanda. Ya, karena dari dulu sudah ada. Dan ini yang menarik ya teman-teman semuanya. Kalau kita naik lagi sedikit. Nah, sini nih. Ini adalah bagian tertinggi dari Gunung Palasari ya. Jadi kalau saya berputar ke arah sana, ini adalah bagian puncaknya, berbentuk persegi. Jadi barangkali ini kurang lebih sekitar 5 kali 10 lah, atau 5 kali 7 meter persegi. Dan kemudian yang menariknya, ini tidak didapati yang namanya kawah. Jadi tadi perjalanan pertama kita melihat bahwa kalau ini memang gunung api, berarti ada bukti letusannya ya. Di antaranya ada batu bongkah lava, kemudian ada alterasi ya. Barangkali kawahnya, kalaupun itu sebuah lava, itu setidaknya ketemu dengan struktur lava yang kita lihat tadi menuju puncak. Tapi ketika dicek di sini tidak ketemu dengan lavanya, jadi menandakan bahwa ini barangkali sebatas tinggian aja. Ya, sebatas tinggian. Jadi yang menariknya di sini sebatas tinggian, kemudian tidak ada apa-apa di atas. Dan kemudian bentuk struktur seperti ini, ya, kalau lihat ke sekeliling ini seperti bertangga ya, ada pun yang berundak. Saya menduganya seperti itu. Jadi barangkali ini kan di bawah itu ada kebudayaan ya, budaya batu loceng. Kemudian ada sebelah sana ada pesanggerahan. Jadi barangkali ini titik tinggi yang digunakan oleh nenek moyang kita menjadi tempat keagamaan, barangkali seperti itu. Jadi bisa jadi ini sebuah situs ya, namanya situs di puncak Gunung Palasari. Menariknya seperti itu. Sip.